Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ini baru terjadi dan sangat panas. Bagaimana pembuktian yang ditujukan kepada dua kitab oleh seorang apologetik Kristen dan juga Ustadz Suma mengenai siapa yang mencuri. Ya, ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap kita menempatkan cara berpikir kita secara netral dan melihatnya secara data, supaya tidak ada yang memiliki karakter suka mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak. Kita harus melihat benang merah dan juga pembicaraan sesuai fakta sejarah, bukan yang asal-asal atau klaim-klaim lalu memaksakan argumentasi yang nol kepada yang sebelumnya atau kepada agama-agama yang sudah sejalur. Begitu ya. Jadi jangan kepanasan, mari kita lihat teman-teman video berikut ini. Ya, gimana Pak Muhammad? Ya, Gimana? perdana ini saya dengan tiap hari ngikuti aja ini coba-coba. Tiap hari ngikuti. Padahal Anda Muslim. Iya. Iya, kok Muslim kok ngikutin Edis TV ini? Karena menarik Apa ya. Mas Edis? Karena menarik ya kan, memberi wawasan. Ya, Betul? ya karena kan santun gitu loh Bang Edis itu. Iya. Santun kok, saya nggak pernah saya ini. Kalaupun agak-agak sedikit sarkas ya kadang-kadang gitu. Ya, gimana Pak Muhammad? Iya. Gimana? Iya. Ini judulnya apa ini? Baru masuk Bebas, masalah tadi, Bang. bebas. Kira-kira Pak Muhammad ingin membahas apa? Bebas-bebas saja sebenarnya. Apa yang Pak Muhammad ingin bahas? Iya, gini kan apa namanya? Apa itu? Di dalam kitab ini kitab suci Kristen ini kan banyak ya. Tapi yang saya dengar-dengar, Apa? yang saya dengar-dengar gini Bang Edis, kitab suci Barnabas itu kenapa kok nggak dipakai ya? Kok dibuang? Kitab suci Barnabas itu dari mana datangnya? Oke, baik lagi nih, saya jelasin ya. Kita harus mau merendah ya gini. Jadi tuh dulu tahun sekitar ya 1600-an sekian ya gitu ya, kurang lebihnya. Ada seseorang itu yang bernama Mustafa de Arande namanya, Mustafa itu namanya. Nah, dia ini membuat Injil palsu karangan dia berbahasa Itali. Nah, namanya itu Injil Barnabas. Iya ya. Nah, itu karangan dia sendiri. Dibuat oleh itu seseorang itu namanya Injil Barnabas. Nah, itu pun sudah ditetapkan oleh para ulama muslim, itu kitab itu sesat karena mengatakan bahwa Isa itu bukan Al-Masih, yang Al-Masih itu Muhammad. Ini kan aneh. Itu bertentangan dengan Al-Quran gitu. Lagi pula di dalam Al-Quran, Pak Muhammad, tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk mengimani kitab Barnabas, nggak ada. Yang ada itu disuruh mengimani kitab Injil, betul? Ya, tapi kitab Barnabas itu kan datangnya sebelum Nabi Muhammad datang Bang Edis. 1600 kok, sebelum Muhammad gimana Pak Muhammad? Muhammad hidupnya abad keberapa? Abad ke-7, betul? Iya, betul. Nah, sedangkan Injil Barnabas itu dikarang dibuat tahun 1600. Gitu. Nah, itu Karena Injil karangan. Kan kalau saya lihat di ceritanya itu Injil Barnabas itu kan ada sebelum kehadiran Nabi Muhammad Bang Edis. Gini aja, biar kita tidak gini. Saya itu memang prihatin dengan teman-teman muslim ya, karena memang sering sekali memakan informasi-informasi yang hoax begitu. Gini, Pak Muhammad ada Injil Barnabas di rumah? Nggak ada sih, cuma baca-baca sejarahnya ya, itu. Makanya saya bilang umat muslim ini kebanyakan katanya-katanya. Nah, inilah yang saya bilang keterbelakangan ya, atau ketertinggalan umat, karena umat ini seneng yang katanya-katanya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau kita hidup katanya-katanya, kita mau jadi apa? Yang tertulis di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Lihat nih ya. Coba bisa nggak? Coba Pak Muhammad baca nih tulisannya nih. Apa di sini bacanya? Nggak kelihatan banget. Waduh, nggak kelihatan. Oke lah ya, karena Pak Muhammad sudah mungkin penglihatannya pun sudah mulai ini. Saya hanya berpesan begini Pak Muhammad, supaya Pak Muhammad itu datang kepada Yesus, ya kan? Percaya kepada Yesus, mengikut Yesus.
Jangan mengikuti orang yang meninggal di dalam kubur. Iya. Contohnya siapa orang yang meninggal di dalam kubur? Muhammad. Di mana Muhammad sekarang berada? Di dalam kuburnya di Madinah, betul? Iya, Betul? tapi kalau Yesus itu siapa Bang Edi yang kalau diikuti? Yesus itu sang Mesias yang dijanji-janjikan, yang dinantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang diutus oleh Bapa di surga. Supaya apa? Supaya setiap orang itu beroleh keselamatan. Seperti yang tertulis di dalam Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan ya, berarti ini pelantara ya, jalan ke Bapa itu. Begini, kalau kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di surga, jawabannya betul. Tapi kalau Tuhan itu sebagai jabatan, jawabannya iya. Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Bapa di surga, begitu. Gitu. Makanya kan kalau saya disuruh ngimani Yesus kan bingung. Yesus sendiri kan manusia, masa disuruh ngimani, suruh ikuti. Itu Nah, Bang Anda Edi. malah ngikutin Muhammad. Muhammad bukan manusia, katanya. Ya sama sih manusia, tapi kan tidak dituhankan. Nabi Muhammad kan utusan Bang Edi, bukan dituhankan. Baik, kita sabar ya, sabar. Jadi begini. Anda bilang, Yesus kan manusia, kenapa diikuti? Gitu, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Bukan maka diikutinya Bang Edi. Bukan karena Pelan-pelan Pak diikutinya. Muhammad. Pelan-pelan iya, Muhammad. iya. Pak Muhammad, gini. Muhammad manusia bukan? Ya manusia. Anda ikuti atau tidak? Ya diikuti. Nah, tadi katanya Yesus kan manusia, kenapa diikuti? Muhammad manusia, Anda ikuti. Ini namanya Anda standar ganda. Nah, giliran Muhammad manusia, Anda bilang harus diikuti. Giliran Yesus manusia, Anda bilang tidak boleh diikuti. Ini ada nekatnya mereka. Iya, karena kalau Yesus kan kitabnya itu loh, permasalahannya itu Yesus itu kan dituhankan, diikuti kalau seperti Memang itu kan nggak harus. apa-apa. Wajib dituhankan. Jangan menuhankan Muhammad seperti orang Islam. Gimana Nabi Muhammad dituhankan? Bang Edi? Nah, oke lah kita bahas tema ini. Karena memang ini kok tema kita satu-satunya. Oke ya, kita kembali lagi ke tema ini teman-teman ya. Kembali lagi ke tema ini. Karena memang banyak orang Islam yang belum sadar-sadar bahwa kalian menuhankan. Oke, begini. Pak Muhammad. Kalau ada namanya si Fulan, taruhlah namanya si Fulan, oke, atau si Anu, gitu ya. Nah, si Fulan ini dia takluk kepada iblis, mengikuti iblis, patuh kepada iblis, menjadi hambanya iblis, mengikuti iblis. Berarti siapa yang dipertuhan oleh si Fulan ini? Allah apa iblis? Ya Allah sih Bang Edi. Nah, berarti walaupun si Fulan hambanya iblis, tetapi dia mempertuhan Allah, begitu. Iya kan Allah tuh nggak Nah. iblis kan makhluk ciptaannya. Kenapa kita Ini dengar. mentuhankan iblis? Begini, ini pelan-pelan ya teman-teman ya, karena memang ya ini alasan kenapa dia masih Islam. Gini, ada orang, dia ini ya hidupnya patuh, taat, tunduk kepada setan. Dia mengikuti setan. Dia melakukan apa yang setan perintahkan, mencuri, berzina, apalagi segala yang jahat-jahat. Berarti orang ini sedang mempertuhan setan atau sedang mempertuhan Allah? Ya kalau mengikuti ajarannya setan ya Tuhannya setan. Nah, itu waras. Oke, sekarang kalau setannya diganti dengan kalau yang diikuti diganti dengan Muhammad. Anda mengikuti Muhammad, takluk, patuh, tunduk, taat kepada Muhammad. Berarti yang dipertuhan orang ini siapa? Ya Nabi Muhammad kembali Nah, utusan iya. Bang Edi. Oke lah ya, kalau kayak begini memang harus kita. Beda Jadi- loh, utusan jadi Tuhan itu beda loh Bang Edi. Iya, saya tahu Muhammad itu bukan sang pencipta. Boro-boro Muhammad sang pencipta. Muhammad itu membikin bisul aja nggak bisa. Nggak bisa. Muhammad itu bukan sang pencipta. Dia itu manusia biasa. Tetapi kenapa kalian pertuhan? Ya enggak sih Bang Edi, kita bedakan di pertuhan dengan utusan kan beda. Ya, di pertuhan Tuhan itu itu apa, kan- Pak Muhammad? Di pertuhan itu Ya, apa? dipertuhankan itu diikuti. Iya, Anda ngikuti Muhammad nggak?
Iya, tapi kan dasarnya Nabi ada Al-Quran. Itu namanya Anda mempertuhan Muhammad. Gimana sih? Aduh. Makanya yang harus dipertuhan itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu yang harus dipertuhan. Anda harus mengikuti Bapa, di detik yang sama Anda harus mengikuti Yesus juga. Karena tidak mungkin mengikuti Bapa tanpa mengikuti Yesus. Gimana caranya mau mengikuti Bapa? Ya harus mengikuti Yesus. Gimana caranya mau mengikuti Yesus? Harus mengikuti Roh Kudus. Makanya ada istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Begitu. Nah di dalam agama Anda juga sama. Tidak mungkin Anda mempertuhan Allah, tidak mungkin Anda mengikuti Allah kalau nggak ngikuti Muhammad. Tidak mungkin Anda mempertuhan Allah tanpa mempertuhan Muhammad. Iya, kalau saya kan jelas Bang Edis, di agama saya kan jelas. Kita mengikuti perintah Allah melalui contoh yaitu Nabi kita Muhammad. Yang Anda ikuti perintah Allah apa perintah Muhammad? Yang diikuti itu perintahnya Allah melalui dicontohkan yang dibawa Nabi Muhammad. Iya. Tapi karena gini Bang Edis. Yang ngomong Muhammad. Iya, tapi bedanya gini Bang Edis. Kalau di Kristen itu apa yang diajarkan Yesus itu nggak dilaksanakan sama orang Kristen. Contohnya melarang makan babi, sunat. Lah itu kan perintah Yesus, tapi kok nggak dilaksanakan kalau tidak mengimani. Ada Al-Quran di situ nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bang. Apa yang dihalalkan oleh Isa yang tadinya haram? Iya kan Yesus mengharamkan babi. Ya udah dihalalkan gimana? Coba di dalam Al-Quran ada sosok Isa itu menghalalkan yang tadinya haram. Tahu nggak itu apa? Al-Quran. Ini pantesan orang Islam baca Quran nggak pernah baca artinya. Nih saya tunjukkan di dalam Quran ya. Nih ya, di mana di dalam Quran, sebentar ya. Sabar, pelan-pelan ya Pak Muhammad ya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-50 saya bacakan. Dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Coba tuh apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Apa itu contoh banget? Lu ya jawab makanya. Jangan itu daging babi. Coba ayo apa? Saya nggak bilang loh, saya bilang jangan-jangan itu daging babi. Coba nih sebutkan, ini PR umat muslim. Makanya saya bilang mustahil Quran bisa menjawab. Yo apa ini? Aku datang coba dicek. Saya bacakan ya. Oke, Ali Imran 50. Ali Imran 50. Saya bacakan ya. Ya, ini saya bacakan tafsirnya ya, bukan terjemahnya ya. Artinya dulu, jangan tafsir, artinya dulu. Sebelum tafsir, artinya dulu. Ya. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku. Dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukku. Apa itu? Kan yang perkara, Bu. Nggak ada perkara, di sini bukan dalam binatang, terjemahannya. Bang Coba Edis. tampilkan di layar. Coba tampilkan di layar, coba. Bentar. Dan aku datang kepada kamu untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Nih, Pak Edis. Perkara kan bukan binatang. Mana coba dibaca saja, saya nggak kelihatan, saya nggak lihat. Aku diutus untuk membenarkan Taurat. Taurat kan yang dibenarkan, yang diturunkan sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Lo perkara Apa itu? ini lo Bang. Ya udah perkara lah. Apa itu? Apa itu tadinya perkara yang haram kemudian jadi halal apa? Nah, aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhan. Iya, yang tadinya halal, yang tadinya haram terus jadi halal itu apa? Lah perkara kan perkara Iya banyak, apa? Bang Edi. Apa itu? Coba ya. Ya, berat ini saya bacakan tafsirannya. Bukan saja sebagai Rasul, aku juga sebagai seorang yang membenarkan inti ajaran kitab. Loh kitabnya Bang Edis. Iya Pak Muhammad. Kitab Taurat yang ditanya yang datang itu apa sebelumku. yang tadinya haram? Tadinya haram lalu dihalalkan, betul? Ya, yaitu ajaran tauhid dan Apa karenanya itu? Kitab Injil tidaklah bertentangan dengan Taurat dan juga tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh ajarannya. Dan Pak jika ada Muhammad hukum yang ditanya apa yang tadinya haram lalu jadi halal? kalau ini Nah, diceritakan apa itu tadinya haram lalu halal itu apa?
Masalah ajaran Bang Edis. Iya, Masalah apa tadinya ajaran yang haram apa? Apa tadinya ajaran yang haram lalu jadi halal? Apa? Bingung sendiri. Apa? Coba. Sampai meninggal juga kagak bakal tahu. Sebutin. Tadinya haram lalu halal. Apa? Ini aturannya katanya Bang Iya, Edis. apa? Tadinya halal, tadinya haram. Apa? Contohnya nggak ada, cuma di Taurat. Yang tahu di Taurat itu yang diharamkan, akhirnya dihalalkan di Injil. Iya, apa itu, Pak Muhammad? Apa? Nggak dijelaskan contohnya atau barangnya nggak ada. Jangan-jangan itu babi. Gimana? Tadinya haram lalu halal. Kan itu prediksi berarti Bang Ya Edis. sudah, kalau bukan- begitu apa? Apa dong kalau begitu? Iya, nggak ada kan. Pusing sendiri. Tapi Bang Edis juga nggak boleh gitu, itu prediksi. Iya, saya tidak memprediksi Prediksi. aja dah. Oke dah, saya nggak memprediksi. Sekarang tugas Muslim. Isa kan mengatakan, aku menghalalkan yang tadinya itu haram, betul? Ya, Apa itu? ya seperti komer itu Bang Edis. Oh, tadinya komer haram, lalu dihalalkan oleh Isa. Oh, kalau komer Wah, itu bingung lagi. awalnya halal diharamkan. Aduh, Pak Muhammad. Terus. Ya terbalik Bang Edis. Ya sudah, apa? Apa yang tadinya haram, lalu jadi halal? Kalau di Islam ini Bukan kalau di Islam apa? itu kan Isa berkata kepada ya Bani Israel, aku menghalalkan yang tadinya diharamkan, betul? Ya, Apa itu? madu Bang Edis. Madu. Sejak kapan madu diharamkan, lalu dihalalkan Isa? Ngarang bebas. Di mana Bang Edis? Di Al-Quran di surat apa? Ayat berapa? Di dalam surat Ali Imran ayat 50. Tadinya itu haram. Betul? Loh, itu kan ayat tadi Bang Edis. Lu ya memang kita bahas dari tadi itu Pak Muhammad. Anda kan bilang. Contoh nih, Anda bilang begini. Orang Kristen makan babi. Nggak semua. Banyak orang Kristen nggak makan babi. Saya pun tadinya nggak makan babi. Cuman gara-gara di sini makan babi jadinya. Karena saya kuat. Nggak ada daging. Ada babi. Sekarang saya jarang-jarang makan babi. Begini. Anda bilang bahwasanya justru umat Muslim yang mengikuti ajaran Yesus gitu. Betul? Ya, Bahwasanya umat Muslim tidak makan babi. Betul? Nah sekarang saya mau tanya, sebenarnya kuat dugaan Isa sudah menghalalkan babi, kuat dugaan. Dalilnya di mana? Dalilnya Ali Imran ayat 50. Di situ Isa berkata, aku menghalalkan yang tadinya diharamkan. Betul? Ya, betul. Ah, coba sebutin apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa. Lah itu juga nggak dijelaskan. Ya, apa tugasmu? Jangan-jangan itu babi. Kalau begitu apa? Ayo, kalau bukan babi apa? Ya mungkin yang lainnya Bang Edis. Apa? Gak ada di sini nggak dijelaskan masalahnya. Makanya saya bilang Pak Muhammad ya, Al-Quran mengatakan, Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, tapi suruh jelasin apa yang dihalalkan, Qurannya bingung. Iya, karena nggak dijelaskan. Ini contohnya nggak ada. Iya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Iya, betul. Oke, kalau begitu apa itu? Yang tadinya Yang tadinya haram lalu jadi halal. Iya, masalahnya di situ saya juga nyari ya belum ketemu ya Bang Edis. Tapi katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu adalah dusta yang nyata. Oh ya, Kak dusta Bang Loh, Edis, jangan mendustakan buktinya. Al-Quran loh. Loh, kalau begitu apa? Katanya menjelaskan Kalau segala sesuatu. Kalau Bang Edis itu mengoreksi Al-Quran, Bang Edis nanti ditantang. Gimana sama Pak Al-Quran Muhammad? loh. Pak Muhammad, gini ya. Ayo. Kalau ada toko nih, ya kan? Toko itu bilang, toko ini menjual segala sesuatu. Pergi kita ke toko itu, Pak, ada beras? Oh, tidak ada. Loh, Pak, jualan HP? Oh, tidak ada. Loh, tapi tulisannya menjual segala sesuatu. Nah, itu kan cuma mancing doang. Nah, itu Al-Quran mengatakan, Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh menjelaskan apa yang dihalalkan Isa, tidak tahu.
Ya mungkin ada di Sungguh hadisnya bohong Bang yang Edis, cuma nyata. Al-Quran nggak pernah bohong Bang Edis. Ya mungkin Ya sudah, kalau manusianya begitu, ada apa yang keterbatasan dijelaskan? ilmu Bang Edis. Oke, kalau begitu apa yang dihalalkan? Ya mungkin nanti saya cari ya, nanti saya lagi Bang Edis kalau nanti ketemu. dicari. Oke. Kalau nanti dicari nggak apa-apa. Nah, saya hanya mengajak begini, Pak Muhammad, supaya Pak Muhammad berhenti daripada mengikuti orang yang ada dalam kubur. Jangan mau dituntun, dipimpin oleh orang dalam kuburan. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh orang dalam kubur? Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Orang buta tidak akan mampu menuntun orang buta. Kalau orang buta menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke lubang. Kurang. Nah, makanya yang layak, yang pantas dijadikan junjungan, dijadikan ikutan, yang menuntun Anda kepada hidup itu hanyalah Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi saya undang Pak Muhammad untuk berhenti mengangkat Muhammad sebagai pemimpinmu, dipensiunkan saja, diganti dengan Tuhan Yesus. Begitu Pak Muhammad. Loh, kan Bagaimana? kitab saya yang jadi patokan Bang Edis, Nabi itu sebagai panutan Berarti Muhammad bukan pemimpin Anda lagi. pemimpin, tapi dia kan Iya, patokannya kalau dipensiunkan Yesus saja. Bagaimana mungkin orang meninggal dijadikan pemimpin? Lah seandainya Yesus mungkin mengakui Al-Quran, ya saya mengikuti Yesus. Lah Yesus Loh, kitabnya aja nggak jelas ya Bang sekarang Edis. begini, Pak Muhammad. Kenapa Anda menolak ajakan Yesus untuk ikut kepada Yesus? Kenapa? Ya karena kitabnya nggak jelas semuanya ya. Di situ- Bukan karena nggak jelas, karena Pak Muhammad belum baca nggak jelas. Ini, apakah bijaksana ketika Pak Muhammad belum membaca, kemudian Pak Muhammad bilang nggak jelas? Ya Nggak kalau boleh baca begitu. belum. Masa Anda belum baca bilang nggak jelas? Itu namanya kebencian telah meracuni hatimu. Orang pegang aja belum, baca belum, langsung nggak jelas. Kalau Anda jadi hakim, Anda berbahaya. Anda penuh kebencian. Misal nih, Anda hakim, ada seorang terdakwa menyusun pledoinya, pembelaannya. Belum Anda pegang, belum Anda buka, belum Anda baca. Tidak bilang, nggak boleh begitu. Nah, Injil pun karena Anda belum pernah pegang, belum pernah punya, jangan bilang nggak jelas. Setidak-tidaknya baca dulu. Kalaupun nanti kesimpulannya nggak jelas, Anda sudah baca, Anda simpulkan ini buku nggak jelas gitu. Ini pegang aja belum. Itu akibat Lu Anda nggak pegang ikutin pernah Muhammad. Pak Edis. Karena Kalau ikutin pegang Muhammad pernah jadi lu kayak gini tadi. kan, jadi benci Anda. Enggak, saya nggak benci Pak Edis. Terus Tuh, nggak buktinya Anda benci bilang ya. nggak jelas, pegang aja belum. Pak Muhammad sudah pernah pegang Injil? Kalau pegang pernah. Perjanjian Sudah apa, pernah buka? perjanjian lama. Sudah pernah buka? Sudah pernah baca? Kalau baca sebagian-sebagian. Oke, di mana Nggak kitabnya? seluruhnya. Kitabnya di mana? Nggak dulu punya saudara Bang Edis. Punya saudara. Tapi belum pernah membaca sebelumnya, cuman baca-baca dikit aja. Iya. Nggak boleh Tidak, begitu. sampai- Sama begini. Yang Kristen pun begini. Anda nggak boleh ngomentarin Quran. Quran nggak pernah Anda pegang, Anda mau ngomentarin Quran. Nggak bisa. Kalau Anda sudah baca dari Al-Fatihah sampai Anas, sudah Anda pelajari, baru Anda simpulkan. Jelas atau nggak jelas. Bertanggung jawab karena sudah baca. Sama kayak orang nonton film. Orang belum nonton udah ngomentarin filmnya. Nonton saja kagak. Gitu. Seperti itu, Berarti Bang Pak. Edis sudah baca Al-Quran ya kalau Sudah, gitu. sudah. Saya ini sudah membaca Al-Quran selama 13 tahun lamanya. Lebih daripada 100 kali saya katamkan Al-Quran itu, kurang lebih. Kalau Al-Baqarah ayat yang kedua itu apa Bang Edis? Kalau pernah dibaca? Al-Baqarah ayat yang kedua bunyinya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Betul nggak? Betul. Artinya apa Bang Edis? Artinya apa? inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ayat itu bermasalah. Loh, masalahnya di mana? Masalahnya begini, ayat itu diucapkan kepada Muhammad, betul nggak? Awalnya. Ya betul. Ya. Nah, ketika Jibril berkata, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitabnya mana? Karena menurut sejarah agama Islam, kitabnya itu ditulis zaman Utsman. Ini nggak masuk akal. Masa Jibril bilang, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dibilang sama Muhammad, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Ini kan lucu, ngelawak. Loh, itu Contoh kan nih, yang contoh. di Sebentar, Ya. Pak Muhammad. Ada Muhammad nih, saya Jibril. Permisalan ya, ada Muhammad, saya Jibril. Saya bilang begini. Inilah kitab
Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Harusnya kitabnya itu udah ada di depan Muhammad. Tapi menurut sejarah orang Islam, kitab Al-Quran itu dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Makanya ayat itu nggak masuk akal. Masa kitabnya ditunjukin kepada Muhammad, inilah kitab, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal? Itu namanya gado-gado. Lucu. Gimana anda ini? Itu kan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu kan dihafal oleh sahabat, Bang Edis. Loh, inilah kitab, zalikal kitabu. Inilah kitab, namanya kitab itu bentuknya fisik, buku. Contoh misalnya begini. Inilah sushi yang terenak yang kubuat padamu. Berarti sushinya sudah ada, betul nggak? Ya. Nah, misalnya, inilah rendang terenak yang kubuat kepadamu. Rendangnya harus sudah ada di situ. Masa rendangnya dibuat di kemudian hari setelah saya meninggal? Sama kayak begitu. Jibril ngomong sama Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tapi menurut agama Islam, kitabnya dibikin setelah Muhammad meninggal. Makanya saya bilang ayat itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal ayat itu ditulis waktu Utsman bikin kitab. Nah, waktu Utsman bikin kitab, ditulislah ayat itu. Inilah kitab. Nah, baru masuk akal, logis. Oh, jadi ayat itu mustahil diucapkan kepada Muhammad. Orang kitabnya dibuat di zaman Utsman kok. Iya, itu kan pada zaman Utsman kan penulisannya, Bang Edis. Tapi kitab itu kan semuanya dihafalkan. Kitabnya udah ada belum zaman Muhammad? Ya sudah, itu Kenapa dibikin lagi? Berarti Utsman bikin kitab tandingan. Ya bukan dibuat lagi. Kalau pertama itu dihafal oleh para sahabat. Kitabnya sudah ada nggak? Kitabnya sudah ada nggak di zaman Muhammad? Oh, belum ada, masih belum ada. Terus gimana ya? Atau hafalan. Zalikal kitabu, inilah kitab. Masa inilah kitab tapi kitabnya belum ada ini? Lah contohnya Oke ini lah, Bang Pak Edis Muhammad, ya. kita undang muslim yang lain ya. Itu penafsiran Bang Edis loh. Penafsiran saya. Loh iya. Coba dibuka Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam ra, alif lam mim, zalikal kitabu. Inilah kitab. Artinya kitabnya sudah ada belum ketika ayat itu terucap? Lah waktu turun pertama belum ada, itu masih. Terus gimana ngomonginnya hafalan, kitab? kan? Masa saya bilang inilah nasi goreng yang terenak, tapi nasi gorengnya nggak ada, gimana? Ini lucu. Masa saya bilang inilah nasi goreng yang enak, tapi nasi gorengnya nanti adanya setelah saya sudah meninggal, ini gimana? Iya, itu kan belum selesai Bang Edis, itu dilanjutkan di ayat 2324-nya. Namanya kitab itu pasti dia kitab, kataba, buku. Inilah buku katanya. Kalau bahasa Indonesianya, kitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya buku. Zalikal kitabu. Inilah buku. La raiba fihi. Tidak ada keraguan pada dia, pada itu buku itu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukunya mana itu ketika ayat itu terucap? Nah, makanya saya secara akademis berpikir ayat ini lebih masuk akal ditulis oleh Utsman dan kawan-kawan. Ketika Utsman menulis kitab, nah dibikinlah itu sebagai kata pembuka. Zalikal kitabu, inilah kitab. Nah, baru itu logis. Jadi menurut saya ayat itu karangan Utsman dan kawan-kawan. Begitu. Ya gak mungkin lah Bang Edis karangan. Lu kalau nggak begitu gimana cara Jibril ngomong inilah kitab? Contoh, Jibril bilang, ya Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Pasti Muhammad ngomong, mana kitabnya Jibril? Pasti Muhammad ngomong gitu. Makanya Pak Muhammad, cerita-cerita dalam agama Islam itu membuat saya semakin pusing sendiri. Katanya Muhammad bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira ada Jibril menyuruh Muhammad membaca. Bagaimana di dalam gua orang bisa baca? Di dalam gua kan gelap. Bagaimana suruh baca di tempat yang gelap? Ini cerita yang aneh. Coba, ketika kita jalan-jalan ke gua, di gua kan nggak ada cahaya, lalu saya suruh Anda baca. Kan aneh ceritanya. Gitu loh. Ya itu Disuruh pemikiran Bang baca. Edis. Gimana? Pemikiran Bang Edis itu kan ayat pertama kan Iqra. Iqra itu bacalah. Iya, kan yang ayat dibaca berikutnya apa? Kan turun. Sebentar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Apa yang disuruh baca? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baca. Iya, yang disuruh baca apa Pak Muhammad? Yang disuruh baca apa? Itu maksudnya itu disuruh baca lingkungan, kejadian Disuruh baca yang lingkungan. ada di alam.
Oke lah, ini makin pusing pala saya nanti. Oke, baca lingkungan. Aduh, meninggal dunia. Suruh baca lingkungan. Oke ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Wiwin Ta'ana. Halo, assalamualaikum, abangku. Ya, selamat malam bang. Malam selamat bang, selamat pagi, selamat siang, selamat makan, selamat semua pokoknya bang. Ya, silakan bang Wiwin, nyalakan kamera bang. Muslim atau apa bang? Oh bentar-bentar pasang baju dulu bang. Apa topinya bang? Waduh. Sabar, kan kalau sabar itu kan orangnya kan baik, kan gitu Ya, kan. silakan. Menurut Bentar. Muhammad katanya. Kalau sama baju dulu. Pakai baju harusnya dari tadi. Oke, nanti kalau udah pakai baju kesini lagi. Memang kita kerjaannya nungguin orang pakai baju. Oke. Kita kasih naik ada Pak. Oh, Sinar Mentari. Oke, Sinar Mentari. Ya, selamat malam Sinar Mentari. Ya, selamat malam. Waduh, laki-laki. Gambar perempuan tetapi laki-laki. Ya, silakan. Kaget saya. Silakan. Ya, Nyalakan kamera. Muslim, Bang? Kristen, Bang. Kupikir tadi Kristen muslim. Muslim. Bang, kita lagi undang yang muslim dulu ya, Bang ya. Kristen maksud, Bang. Kristen apa lagi nih, Bang? Aliran apa lagi? Kristen, Bang. Saya Kristen. Oke lah, saya turunkan dulu ya karena nggak jelas, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Eksa Nazara. Ya, selamat malam Eksa Nazara. Halo bang. Muslim bang? Kristen bang. Kristen. Yang Kristen tolong, mohon maaf saya turunkan dulu ya bang ya. Mohon maaf bang, mohon maaf. Teman-teman yang Kristen, kita masih mengatur jadwal supaya kita bisa siaran hari Minggu. Kita khusus tanya jawab seputar iman kita ya teman-teman ya. Tapi saya ini masih mengusahakan waktunya teman-teman. Kita jadwalkan hari Minggu ya. Mudah-mudahan terlaksana ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Yahya. Ya, selamat malam Yahya. Helena, makasih. Daniel, makasih Bang Daniel. Ya, Yahya Muslim Bang. Selamat malam bang. Ya, Abang Muslim. Halo? Oke, baik ya, kita turunkan ya. Teman-teman ya, silakan ya. Kalau Anda Muslim, Anda bisa mengajukan permintaan naik, tapi tolong Anda ya jangan panik, jangan grogi gitu. Seenggaknya Anda mampu berbicara kalau berhadapan dengan saya, begitu ya. Jangan Anda datang terdiam, tidak mampu berkata apa-apa ya. Jangan begitu. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam. Ya, gimana Pak Kalam? Gimana? Ya, mau mengkoreksi sedikit Zalikal Kitab. Ya, apa itu Pak Kalam? Ya, Zalikal Kitab itu dalam bahasa Arab itu kitab, bukan. Kalau ini kitab, haza kitab. Kalau Zalikal Kitab? Itu kitab. Kitab itu? Kalau Zalika bahasa Arabnya itu, Zalika itu. Kitab itu Kalau artinya? misalnya ini korek haza. Haza ini. Kalau Zalika menunjuk itu. Oh, berarti bukan terjemahannya salah, bukan kitab ini, tapi kitab Ya, itu. terjemahan sesat. Kitab itu mana? Kitab apa? Berarti Zalikal bukan Kitab Al-Quran. menunjuk kepada Taurat dan Injil. Oh, berarti itulah kitab, itu merujuk kepada Taurat dan Injil. Betul. Wah, ternyata pantas. Berarti Al-Quran mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan itu adalah Taurat dan Injil. Betul. Waduh, berat ini, waduh. Terus gimana cara menyadarkan umat ini, Pak Kalam? Nah, itulah Anda itu termasuk membantu saya sebenarnya. Bagaimana mencerdaskan umat Islam di Indonesia. Mereka kan menuduh merubah-rubah Taurat dan Injil. Padahal mereka umat Islam di Indonesia itu yang merubah-rubah Al-Quran. Apa itu contohnya yang berubah-ubah oleh Nah, umat itu Muslim? tadi Zalikal Kitab, dia terjemahkan menjadi haza kitab. Oh, harusnya itulah kitab ya. Ya, itu kitab. Dia coba baca ayat-ayat berikutnya menunjuk kepada Taurat dan Injil itu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu terjemahan yang bisa menyesatkan orang. Terjemahannya Ibnu Katsir. Tapi kalau terjemahannya Ibnu Jarir At-Tabari tidak dirubah. Jadi ada ulama yang tidak merubah. Bisa ditemukan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Oke. Jadi harusnya terjemahannya itulah kitab, bukan inilah kitab Ya, itu gitu ya. kitab.
Sekarang Inilah. pada waktu ada ulama menerjemahkan ini kitab. Sekarang pilihan mau ikut ulama atau mau ikut Allah. Ya. Ya. Jadi intinya Pak Kalam, Al-Quran itu memerintahkan umat muslim untuk percaya kepada kitab Taurat dan Injil. Betul. Tapi umat muslim malah ngeyel begitu ya. Ngeyel. Malah menuduh merubah-rubah padahal dia sendiri merubah-rubah. Iya. Jadi intinya umat muslim, karena begini Pak Kalam, ketika kita berkunjung ke rumah-rumah orang muslim, ya, yang saya lihat tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada justru Ya, karena mereka mengikuti ulama, bukan mengikuti Allah. Jadi mereka ini sudah mempertuhan ulamanya ya. Dari kelompok Ibnu Katsir. Itulah sebabnya ada pesan. Ada santri membakar kitab tafsir Ibnu Katsir di Lombok. mana itu di Bima. Iya, di Lombok itu kejadiannya. Iya, dan iya, jadi para pemuda-pemuda itu, mereka itu mengungkapkan kekecewaan mereka. Yang tahu kebenaran malah di penjara. Dipenjarakan. Kasih turun saja karena banyak yang lain yang mana. Oke, sebentar ini Pak Kalam. Jadi ada kejadian ya teman-teman. Ada sekelompok pemuda ya, mereka itu membakar kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. dan lain-lain itu banyak kitab-kitab dibakar. Kenapa? Karena mereka kecewa gini, mereka bilang, kita ini orang Islam sudah dibikin seperti katak dalam tempurung. Kita tidak boleh memiliki pemikiran selain daripada mengikuti orang-orang yang ada dalam tafsir. Gitu. Padahal Al-Quran diperuntukkan kepada umat manusia, bukan diperuntukkan kepada ulama, betul? Sehingga hanya ulama saja yang boleh. Mereka protes itu. Masa kami berpikir harus sesuai dengan kehendak, bukan begitu. Akhirnya mereka protes, mereka bakar itu tafsir-tafsir. Tapi biasalah orang Islam langsung dipenjara. Seperti itu. Karena begitu teman-teman, di dalam Islam tuh kayak begitu. Ada sebuah hierarki atau ada sebuah konspirasi atau kekuatan bahwasanya ulama ini nggak boleh dilawan karena mereka yang berhak menafsirkan Al-Quran. Kalau orang yang punya akal, punya pikiran seperti Anda, walaupun Anda punya akal, punya pikiran, nggak boleh akal pikiran Anda itu dipakai, nggak boleh. Harus pakai akal pikirannya Ibnu Katsir dan kawan-kawan, betul? Ya. Iya, itulah yang terjadi kepada umat, begitu. Oke. Ya, tapi Pak Kalam kok sampai hari ini Pak Kalam masih Islam juga ini gimana? Sudah dibaptis-baptisan roh, sudah. Saya sudah dibaptis. Berarti Pak Kalam sudah mengikuti Tuhan Yesus sekarang? Iya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya. Mantap. Oke. Kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan. Mantap. Oke ya, terima kasih Pak Ibnu Kalam. Kita undang muslim yang lain Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Kalam. Iya. Iya, itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ada step-step awal ya, karena sebenarnya ada istilah, ada petua atau nasihat dalam Bible itu, orang yang baru bertobat janganlah dia itu diberi mimbar, ada itu. Jadi untuk para orang-orang yang baru masuk Kristen ya, dari Islam masuk Kristen, sebenarnya jangan dikasih mimbar dulu, belajar dulu gitu. Ya, nanti kalau ada orang Islam masuk Kristen langsung dikasih khotbah, nanti suka ngacok ya, harus belajar dulu. Oke. Beda dengan Islam. Wah, kalau di Islam beda. Kalau di Islam, kalau ada orang mualaf, wah langsung dia ngomong di makasih. Iya, itu yang terjadi. Kalau ada orang karesteng masuk Islam, maka orang tersebut langsung ngomong di mimbar pidato, mengisi ceramah. Langsung orang Islam heboh. Mualaf. Langsung didengar, langsung kajiannya rame, teman-teman. Langsung rame kajiannya. Iya, contohnya siapa? Ustadz Felix Yao, mualaf, langsung ngomong di mimbar, isi pengajian. Siapa? Dondi, ya kan? Langsung isi pengajian. Siapa? Irina Handono. Siapa? Iksan Mokoginta. Siapa? Banyak. Itulah dahsyatnya kalau orang Kristen masuk Islam, mualaf, langsung berkhotbah dia. Nah, kalau tempat kita beda. Orang yang baru bertobat itu tidak boleh langsung dikasih mimbar. Ngomongannya nanti ngalor ngidul. Harus belajar dulu, pemuritan dulu. Gitu ya, seperti itu. Nah, Yahya Waloni juga sama. Banyak pokoknya ya. Kasihan sama ulama-ulama yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun, sudah nyantri puluhan tahun, belajar kemana-mana. Kalau ngomong orang Islam pada bubar, nggak ada yang tapi kalau mualaf yang ngomong, walaupun nggak sekolah, umat langsung berkerumun. Memprihatinkan saudara-saudara.
Ya, giliran ulama yang betulan, yang belajar betulan, umat muslim gak mau dengar. Contohnya siapa? Contohnya Daman Al-Mantiki. Kalau ngomong gak didengar. Iya, sepi. Ya. Coba kalau yang ngomong mualaf, Felix, Donitan. Ya, gitu. Oke, kita kasih naik ada saudara Rahmat. Oke, saudara Rahmat. Ya, selamat malam, Bang Rahmat. Malam bro, Bang Ya. Edis. Muslim, Bang. Pasti Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Nih di TikTok 15.300 orang. Saya tidak tahu berapa orang yang nonton di YouTube nih. Teman-teman yang mau menonton YouTube mampir ke profil saya ya. Di profil saya itu ada linknya, link tautan YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa nonton. Kalau teman-teman nggak sempat nonton, bisa nonton siaran yang di YouTube. Karena di YouTube itu kan kesimpan teman-teman. Kalau di TikTok ini tidak tersimpan. Setelah kita end siaran ini, itu siarannya berhenti dan tidak ada bekasnya. Ya silakan Bang. Bisa itu tersimpan bisa Bang, sistem TikTok bisa nyimpan. Iya, tapi kan tidak terupload. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Upload bisa, kalau bisa mau Abang ambil ulang uploadnya bisa. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Saya sudah kirim undangan Aku Bang. jujur silakan. Bang, jujur aku Bang ya. Ya Abang udah kirim undangan buka kamera. Jujur, aku kalau mau diskusi ya tentang agamaku dengan agama Abang, aku maunya kita imbang buka kamera. Abang posisi Abang ada yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Maksudnya gimana? Misalkan, ya maksudnya posisi Abang di mana gitu. Jadi kalau aku nih di Indonesia posisiku. Bang, kita ini jumpa via udara, ketemu di via udara. Yang nonton ini sudah 15 Oke, ribu. Ayo, boleh. silakan. Kenapa harus buka kamera gitu loh? Ya teman-teman ya, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang nonton di TikTok nih, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Ini YouTube saya yang asli nih. Nah ini. Nih ya, TikTok saya yang asli ini ya. Edis TV, followers saya itu 255.000. Nah, saya hanya memfollow satu orang. Nah, saya sekaligus meminta permintaan maaf ya kepada teman-teman yang saya unfollow, yang saya unfriend. Kenapa? Karena ini hanya semata-mata untuk membuat mudah orang-orang yang membedakan akun saya dengan akun asli. Nah, yang saya follow ini hanya akun saya yang asli juga. Nah, ini. Nah, saya memfollow juga akun saya yang asli. Nah, ini juga akun saya yang asli, teman-teman. Nih. Saya punya 2 akun, tapi ini jarang saya pakai lagi. Ini sudah jarang saya pakai. Pengikutnya 122.000. Nah, yang saya pakai sering siaran live itu yang di sini. Nah, ini. Nah, kepada teman-teman, ini kan saya live nih. Nih. Ini saya live ini. Menonton siaran live saya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau nonton di YouTube saya, ini YouTube saya tautkan ini YouTube saya ini. Nah, ini. Kalau dipencet, nah, kita akan pindah ke YouTube saya. Nah, ini YouTube saya. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau mau support lewat sini nih. Ini saya pajang di sini. Ada kolektornya di sini. Nah, teman-teman saya sedang live di sini. Ya, saya sedang siaran langsung. Nih. Nah, ini yang di YouTube. Yang di YouTube yang nonton 3.390. Nah, ini. Ya, supaya teman-teman bisa gampang begitu nyari YouTube saya itu ada saya tautkan. Saya tempel di link atau di beranda saya sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya balikkan kembali kamera saya. Kita mengundang kembali yang muslim untuk berdiskusi dengan saya. Sekali lagi ya teman-teman yang muslim ya, kalau naik setidak-tidaknya Anda punya basic lah, punya pengetahuan dasar tentang agama Islam. Karena jangan Anda naik, Anda itu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, nanti buat orang Islam malu. Ya, yuk. Ngerti agama Islam lah setidak-tidaknya gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Aulia Dayat. Ya, selamat malam Aulia Dayat. Aulia. Halo. Oke, Aulia Dayat, karena nggak nyambung-nyambung saya turunkan ya. Akun-akun palsu itu yang bikin profilnya saya, namanya saya itu banyak sekali teman-teman. Termasuk yang dikarang-karang sama itu si Tasik Ngaji. Dia bikin akun palsu saya, lalu kemudian dia upload video Abdul Somad dibaptis. Lalu dibilang itu saya. Ini pekerjaan orang Islam. Tidak bisa berargumen dengan saya, akhirnya memfitnah. Dia bikin akun saya, akun palsu. Pakai nama saya, foto profil saya.
lalu ngupload video Abdul Somad dibaptis. Kerjaan orang Islam. Kerjaannya citasi ngaji. Nekat yang nyata. Nah, ya silakan yuk. Kalau tidak mampu diskusi, jangan pakai cara-cara murahan. Ya, Aulia Dayat, silakan nyalakan kamera. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Selamat malam Bang. Iya Bang, selamat malam Bang. Saya dengar kok. Silakan. Jangan nge-lag ini Bang. Nge-lag? Tidak nge-lag itu Bang. Halo? Masih nge-lag ini Bang. Oke, baiklah. Saya turunkan ya Bang ya. Nge-lag masih Bang. Ya, saya turunkan dulu kalau begitu. Bagusin dulu sinyal Anda. Oke ya, kita kasih naik ada... sebentar ya. Sebentar, Ramzan. Oke, Ramzan Kandrirov. Ramzan. Tolong yang Ustadz ya. Fitri ya, saya Muslim naikkan saya. Sebentar. Fitri ya siapa? Halo, Ramzan? Halo? Oke, saya kasih turun ya. Siapa tadi yang di komen tadi? Aku Muslim naikkan saya, Fitria. Sebentar, saya lihat ya. Fitria di mana? Sebentar. Siapa tahu Anda ada di urutan terbawah. Sebentar ya. Sebentar. Fitria. Fitria. Mana? Nggak ada. Anda tidak mengajukan permintaan naik di sini. Mana tidak ada? Nggak ada di sini namamu. Ini yang mengajukan naik ini, aduh saya sakit kepala ini teman-teman. Ini yang mengajukan naik ini 100 orang. Anda gimana mau ngajukan naikin saya tapi Anda mengajukan permintaan naik? Ajukan dulu, Fitra. Oh, naik, mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen, tolong jangan ngajukan permintaan naik teman-teman. Karena kalian kalau ngajukan permintaan naik, kalian memenuhi pola antrian. Teman-teman Kristen, cobalah dicabut permintaan naik kalian. Ini saya jadi bingung yang mana yang mau saya naikkan. Ini ada 100 orang lebih. Aduh, berat ini teman-teman. Jangan mengajukan permintaan naik teman-teman Kristen. Supaya apa? Supaya yang naik itu pasti Muslim. Yuk, jangan mengajukan permintaan naik. Ya, halo. Selamat malam, Bang. Ali? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Bang Ali Muslim? Aku Kristen, Bang. Sorry, tadi kepencet, Bang. Maaf. Cancel aja, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Jangan mengajukan permintaan naik ya, yang teman-teman Kristen ya. Karena ini yang saya mau naikkan itu yang Muslim, gitu loh. Ya, supaya yang naik itu pasti dia Muslim gitu loh. Kalau kayak gini kan jadi bingung saya, banyak sekali yang mau saya pilih itu siapa gitu loh ya. Oke, Caca. Iya, sorry Bang, salah. Kan. Oke ya teman-teman ya, sekali lagi ya teman-teman ya, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Yuk silakan yuk. Kalau Anda mau membuat acara ini jadi acara, sorry salah pencet ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau membuat acara ini jadi acara seperti itu, Angga Pasaribu? Kristen Bang, Kristen. Ya, apakah Anda suka acara kita hanya acara seperti ini? Bang, saya Kristen Bang. Iya, kenapa mengajukan permintaan naik? Kepencet Bang. Oke, saya turunkan ya. Nggak mungkin itu sebenarnya kepencet, Bang. Ya. Yuk, silakan. Itu tombolnya masing-masing kok itu. Oke ya, kita kasih naik ada Nining. Ya, berikanlah kesempatan kepada Muslim untuk supaya mereka naik dan mengklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang botol kecap ya, Bang? Namanya siapa? Dilarang Abang Edis ya? mengucapkan salam kepada Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Emang kenapa, Bang? Walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan, sebagai Muslim diwajibkan untuk disalam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu ya. Oh, kalau nyalain kamera di sini gelap, Bang. Oh, sudah malu jadi orang Islam. Enggak, ini mau nanya. Ini Sebentar, ini Bang, acara apa sih apakah Anda sebenarnya? sudah malu jadi orang Untuk Islam? Bukan sih. Apakah Anda sudah malu Nggak jadi orang Islam? Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam? Soalnya ini takut majikan. Oke lah, karena Anda sudah malu jadi orang Islam, jadi saya turunkan ya. Nah, gini kan enak. Ya, Fitri ya, gini.
Saya nggak mau debat kusir, hujat-hujatan, saya nggak mau. Saya mau kita diskusi yang baik, yang elok. Siap? Siap? Enggak, ini mau nanya. Dibilang siap Tadi dulu. tuh saya mau absen. Iya sebentar. Maukah Tadi kan diskusi saya yang mau baik? absen. Iya, saya belum berani sih, cuma Oh belum berani. belum dapat orang kayak macam apa? Kayak macam live sama orang keyakinan begitu, maksudnya beda agama lah. Oke, begini Jadi tolong Nining. dihitung aja. Iya. Kamu tadi mengucapkan Ya. salam kepada saya. Itu nggak boleh. Ya. Di dalam ajaran agama Islam nggak Kenapa? boleh memberi salam kepada Lah, kenapa? non-muslim. Lah, saya mau ngomong apa? Selamat malam gitu. Ya nggak boleh mengucapkan salam. Oh ya udah diturunin Menurut aja kalau ajaran nggak boleh agama mengucapkan Islam salam. tidak boleh. Bahkan kalau Anda Oh ya bertemu udah dengan orang diturunin aja Yahudi- kalau nggak bisa ngedengerin assalamualaikum gitu ya. Gimana? Ya kalau nggak mau diterima salam saya udah diturunin Bukan aja tidak di menerima bagian salam lagi. kamu, Nining. Masalahnya itu dilarang dalam agama Islam. Oh ya? Oh ya udah Duh, begitu kalau berarti dilarang kamu berarti tidak tahu tentang ajaran agama Islam. bukan begitu. Kalau Oke, untuk boleh masalah kamu agama beri salam Islam, kepada non-muslim? Boleh kamu beri salam Oh, kepada saya mau Yahudi atau kirim- Nasrani? wih ini orang Nasrani ya? Abang orang Oke, Nasrani. saya tampilkan ya Bang ya. Anu ya, Neneng ya, Nining. Malah lari gimana? Mau ditampilkan malah lari kabur terkencing. Nih loh. Ya, umat muslim nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit." Ini ajaran Islam. Malah Anda bilang salam-salam kepada ini loh, nih. Dilarang memberi salam. Nih, apabila kalian bertemu dengan Yahudi Nasrani, disuruh kalian mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, ini sudah saya upload di video saya yang kayak begini. Salah satu hal atau sumber yang mengakibatkan Indonesia itu umat muslim sering bubar-bubarin orang Kristen. Makanya kalau ada orang Kristen, mereka lagi kebaktian, sering dibubar-bubarin. Makanya tiap hari kita dengar berita begitu terus, nggak bosen-bosen. Bosen saya dengar berita kayak begitu. Tiap hari kerjaannya ngerebek orang Kristen lagi melaksanakan kebaktian. Ini hadisnya. Janganlah memulai salam. Mau salam aja jangan kok kalian. Nggak boleh kalian ngucapin salam kepada Yahudi Nasrani. Kalau kalian bertemu mereka di jalan, desak. Tuh, persempit jalan mereka. Ini ajaran Islam. Dikasih tahu ajaran Islam malah dibilang saya penistaan. Sungguh kamu nekat yang nyata kalau mengatakan saya penistaan. Makanya saya sudah bikin satu video. Tolong hadis-hadis yang membuat Indonesia rusak itu dihapus saja. Gimana? Bagaimana Indonesia mau tetap utuh berjalan kalau ada ajaran yang kalau bertemu orang Yahudi Nasrani disuruh desak ke jalan yang sempit itu bagaimana? Nekat yang nyata. Ayo nih saya kasih kesempatan kepada muslim untuk naik kemari untuk mengklarifikasi gitu loh. Bagaimana ini seperti ini ajaran? Ini saya kasih panggung loh. Beda dengan Abdul Somad sama Adi Hidayat. Kalau bahas Bible, tidak ada orang Kristennya di situ. Ya silakan nyalakan kamera. Mahmud Imam, silakan Bang. Tuh sudah saya undang. Selamat malam. Ya, Bang Mahmud, apakah Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang Mahmud. Gimana? Apakah Anda setuju bahwa hadis seperti itu dihapuskan saja? Enggak, jangan dihapus. Jangan dihapus, gimana? Jangan dimatikan kameranya. Oke, kalau itu tidak dihapuskan, apa yang harus Anda perbuat jika bertemu dengan Yahudi atau Nasrani di jalan? Ya minggir aja. Minggir gimana? Desaklah mereka ke jalan yang sempit, betul? Iya. Tapi itu kan menurut kamu itu. Kok menurut saya? Oke, saya balik lagi nih kamera saya nih. Masa katanya menurut saya lagi. Nih, coba Anda yang baca. Mahmud. Coba Anda baca nih. Macet. Oke lah, saya kasih turun dulu. Macet aja kerjanya. Nekat yang nyata, saudara-saudara.
Oke ya, kita kasih naik ada sabar. Didi Indawan. Oke, Didi. Ya, selamat malam Didi Indawan. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar. Sudah saya kirimkan undangan, tinggal diterima saja, silakan. Ya, Bang Didi Muslim, Bang. Saya Muslim. Muslim. Jangan merokok, Bang, jangan merokok. Ya, jadi selama Anda nonton channel saya ini, apa yang mana? Yang mana? Apa mau melanjutkan yang tadi atau bagaimana? Sebenarnya gini bang, lebih banyak menghujatnya abangnya yang sok tahu dengan agama kami, dengan kayak hadis tadi. Hadis itu banyak hadis palsu loh bang. Berarti hadis itu palsu? Pelajari dulu sumbernya loh bang. Sebentar, berarti hadis Pelajari itu dulu palsu? sumbernya, abang berbobot, baru ke tempat yang memang yang berpengetahuan untuk hal-hal kayak gitu. Jangan Sebentar Bang, aku tanya dulu Abang. Biar jadi nggak seolah-olah hadis itu asli atau palsu Bang? ya hadisnya itu bang, ada hadis palsu, banyak hadis Ya, palsu. saya Bang. tahu ada hadis palsu. Yang saya tanya, apakah hadis yang tadi itu palsu? Palsu itu bang. Palsu. Kalau bikin bangkrut palsu. Ini, seandainya itu asli. Bang, Tuhan itu mengajarkan kebaikan bang. Bahkan sama anjing sekalipun kita harus baik bang. Oke. Ya kan? Kalau Sama misalnya, binatang oke, pun- saya gini Bang. Oke, jangan diulang Bang. Nah. Artinya, menurut Anda hadis itu palsu karena menurut Anda hadis itu nggak benar, betul? Iya nggak bener lah. Jadi Anda setuju untuk dihapuskan hadis itu, betul? Lah udah memang banyak kok yang aliran-aliran sesat, yang hadis-hadis Sebentar palsu. Bang Dedi, pelan-pelan Bang Dedi. Berarti Abang setuju Saya kalau orang hadis itu Palembang bang. dihapuskan? Saya orang Palembang, kalau suara aku Iya, keras. orang Palembang iyo gampang lah. Kita bicara apa ya? Abang bisa loh nandain aku. Yo, dengar, Bang. Aku Nina nyampaikan, Bang. Berarti Abang setuju bahwa hadis itu dihapuskan? Ya setuju. Setuju. Begini bang. Baik, sebentar. Jangan Pelan-pelan, pasang emoji, Bang, jangan pasang pelan-pelan, son-son Bang. ketawa-ketawa kayak gitu bang. Oke, baik. Jadi Kita putarkan ya, Bang ya. Coba dengar dengarkan. jelas suaranya. Oke, baik. Kita dengarkan ya, Bang ya. Dengarkan. Dengarkan ya. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Apakah Assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jangan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Itu hadisnya sahih. Ada Iya nggak boleh itu bang. Assalamualaikum. Ah itu boleh itu bang. Tidak boleh Tapi mengucapkan jangan salam disambung kepada dengan salam Yahudi dan kesejahteraan, Nasrani. bang. Gimana Jangan sih Anda ini? dibuat suara-suara yang ketawa-ketawa kayak gitu bang. Ini bukan komedi. Bang. Loh, Abang dengerin. tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Bukan salam itu. Abang ngerti nggak? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wabarakatuh. Jadi apakah boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Assalamualaikum aja boleh lah. Jangan memberi salam kepada ahli kitab. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu hadisnya sahih, Anda bilang palsu. Nah, ini Intinya abang ini gini, orang nekat. Tadi tuh sebenarnya yang bikin saya pengen cepat naik itu ya. Abang bilang stop menuhankan Muhammad. Nah, mau lari lagi nih. Muhammad. Yang menuhankan manusia itu kalian. Ini loh. lari lagi nih, bahasan apa yang dibahas? Sebentar. Kan saya akan naikkan bukannya untuk bahas yang berarti itu. tadi Bang Didi sudah setuju bahwasanya hadis itu palsu. Jelek. Kalau naikkan orang, kalau Nah, memang abang lari punya kemana? di dalam bidang agama, abang ke forum, jangan ke TikTok, ngundangin orang-orang Ya, kenapa Anda naik? Jadi Yang saya ini undang siapa? Siapa yang saya undang? Muslim ini panas. Nanti abang ditandai Yang orang. saya undang dari tadi Abang adalah ditandai orang ustaz-ustaz. nanti. Gimana? Coba abang tuh masuk ya ke room. Abang tuh kemana kayak gitu kan, ke ustadz kayak yang berbobot. Sudah, Yang memang- sudah. Justru saya sekarang memberikan Undangin yang kesempatan ngomong supaya aja lepotan. ustaz-ustaz naik. Bang, tadi Kayak abang ngomongin Felix Xiao ya. Abang tahu nggak? Felix Xiao itu bang, itu hafal dia Al-Quran bang. Ya kan, kalau mualaf mereka langsung Abang nyepelein, kalau mualaf aja katanya ini. Iya memang Tapi iya. dia berbobot kok. Kalau mualaf langsung jadi guru, langsung jadi ustad.
Nah, itulah kerennya agama Islam. Felix Siawi itu bang, dia nggak sebentar, mungkin berapa lama abang mempelajari agama abang? Bang, dengar, kita nggak usah ngomongin orang lain dulu. Tadi saya bilang begini, tolong kalau Anda Islam, Anda punya pengetahuan dasar, basic-basic agama Islam Anda setidaknya paham. Terus Anda datang kemari bilang, coba kalau diskusi itu sama orang yang ngerti agama Islam, terus Anda ngapain ke sini? Justru orang-orang yang ngerti agama Islam jadi terhalang olehmu. Bukan, saya cuma di sini Anda mengutarakan ujaran kebencian terhadap kami. Di mana ujaran kebenciannya? Lah, abang ngatain Muhammad inilah. Oke, baik. Jadi orang Islam tidak menuhankan Muhammad. Ya ngapain kami menuhankan Oke, Muhammad? Baik. baik. Dengar. Ini pengakuan dari orang Islam sendiri. Ini ahli mantiknya orang APII. Biar Anda tahu. Nih, coba dengarkan. Kalau saya ngomong, itu ada buktinya. Saya nggak ngada-ngada. Bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Robnya orang Islam. Nih, dengerin. Namanya Daman ini. Ahli mantik orang APII. Gurunya orang APII ini. Dengerin. Selanjutnya, ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Oh, Roh Anda itu Muhammad sama Allah. Tuhan Anda itu Muhammad sama Allah. Kata Daman Al-Mantiki, ahli mantik. Yusufei pun mengatakan sama. Mau Yusufei juga bilang begitu nih. Dengar nih Yusufei dengar. Yang ngomong itu bukan saya, Bang. Aku ngado, Bang. Apa dia kok bilang aku ngado-ngado? Apa dia nih? Bentar ya. Nih, sebentar nih. Bentar ya. Coba nih, lihat ya. Coba ya. Dengar ini. Apa kata Ustadz Yusufei? Dengar nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Roh? Kamu jawab iya, dia adalah Roh. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Roh zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Roh, betul? Ya. Iya, kata Yusufei. Muhammad itu Rohnya orang Islam. Makanya seandainya Ustadz Abdul Somad naik kemari diskusi dengan saya, Ustadz Adi Hidayat diskusi dengan saya akan berjanji membuat mereka mengatakan hal yang sama. Bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Ini aja Pak, abang buat VT ya. Jadi biar kita viralkan. Jadi abang sudah saya viralkan. Adi Hidayat atau apa? Saya menantang Ya Ustadz kan? Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat untuk membahas diskusi lintas agama. Jangan beraninya bahas Bible, nggak ada orang Kristen. Gimana? Bang, tahu nggak abang apa yang diucapkan kepada yang dibilang Abdul Somad? Nih, ini kerjaan Ustadz kalian nih. Gini aja ya, logikanya gini. Gimana? Gini aja Pak. Nggak usah panjang lebar mau bahasin salam, dilarang ini, dilarang itu, gini aja. Tuhan disalib Bang, mati. Tuhan mati. Kalian diracun. Roh kalian Muhammad diracun. Tuhan kami Gimana? Allah Bang. Saya tidak menuhankan Muhammad. Saya tidak Sekarang menuhankan tadi Muhammad. sudah saya putarkan. Apakah kamu tidak dengar? Muhammad itu Roh Saya kalian. tidak mengikuti orang yang abang putarkan Iya, tadi. karena Bang. Anda Jadi tidak tahu itu mungkin bukan bagian apa-apa. Islam. Nggak ada. Nggak ada. Masalahnya abang tadi sudah bilang. Abang ngakui nggak tadi bahwa ilmu abang tentang Islam itu kurang? Ya. Nah, udah ilmu kurang sok tahu. Nih, dengar nih. Yang lebih parah lagi, Dengar, abang Bang, ya. yang sok tahu Islam. Abang Coba, sendiri dengar dulu, Kristen dengar tapi dulu, sok Bang tahu Didi. Islam. Dengar Bang Didi. Ya, Bodoh ini. itu namanya. Coba dengarkan nih. Kenapa saya mengundang Abdul Somad untuk diskusi dengan saya? Saya nggak cari gara-gara. Apa yang kamu cari-cari perkara mengundang Abdul Somad? Karena ini yang dilakukan Abdul Somad nih, dengerin. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, wahai Musa. Nih, ini dia membahas kitab orang Kristen. Lagi bahas Ulangan 18 ayat 18 nih. Lihat nih ya, nih. Ulangan 18 ayat 18. Tuh, Pasal 18. itu kerjaan Ustadz kalian. Kalau Ustadz kalian bahas Bible, nggak berani ngundang orang Kristen, nggak berani. Beda dengan channel saya. Kalau channel saya undang muslimnya. Itu bedanya. Gentle. Muslimnya saya undang, datang hadir untuk mengklarifikasi, bertabayun. Ini bahas-bahas Bible orang nggak berani ada orang Kristennya. Itu bukan saya cari-cari perkara bang. Apalah kita nih cari-cari perkara bang. Hidup yang bagus-bagus saja kan. Saya gara-gara dia begitu, saya undang. Jangan Anda bilang bahwa Bible kami menubuatkan Nabi macam Muhammad. Masa Nabi disihir? Loh Muhammad kena sihir bang. Muhammad tuh kena sihir. Oh, kena sihir. Tahu nggak Muhammad kena sihir? Nah nggak tahu ya? kan?
Makanya saya bilang abang masih Islam karena nggak tahu. Seandainya abang tahu besok Pak. lagi abang nggak Islam Sampai lagi. gini aja intinya. Kalau Mana? abang mau ngajak orang masuk ke Kristen, bagus-bagus aja. Yang bawa yang agama Kristennya nggak perlu lah terlalu. Kalau abang ya istilah ngancam Muhammad, saya juga berani ngancam abang. Sekarang saya tanya, apakah yang saya katakan itu fitnah? Ya. Sekarang aku tanya, Bang, Muhammad kena sihir nggak? Kena sihir, abang lihat dia kena sihir. Oke, baik nih ya, Ding. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Pernah kena sihir. Nih, kayak gini. Ini aja Bang. bang, Masalah mas. biar enak bang. Nih, kasih lagi bang. Kasih DM lagi. aku WA abang, abang ya. Enggak, nih, Abang sebentar. Sherlock. Nih, Bang, Nabi SAW pernah DM disihir aku oleh WA abang Sherlock. orang Yahudi. Ya. Nabi SAW. Oh bang, enggak usah banyak-banyak. Nah, DM aku kena WA sihir. abang Sherlock. gara-gara nggak bisa diskusi, nggak bisa debat, Sherlock. Kelakuan orang Ini Islam. Bukan masalah Gara-gara ranah tidak itu bisa bang, berargumen, abang tuh sudah tidak bisa lewat membantah itu. argumen, fakta dan Kalau kenyataan. Islam asli bang, Sherlock. Sherlock. Itu. Apa kayak begitu bang? Jangan gara-gara tidak bisa berargumen, gara-gara tidak bisa Kalau mau menjawab. adu argumen bang, Bagaimana mungkin? saya bukan orang yang tepat ya. Satu. Nah, begitu Saya bilang dari tadi. masuk ke room abang. Sebentar, abang kebiasaan ngerobot omongan orang. Sebentar dulu. Silakan. Jadi biarkan orang lain berbicara dulu bang. Oke? Silakan. Bang, gini ya. Aku bukan orang berbobot di bidang ini ya. Nah, itu sudah Itu yang pertama. Bentar lah ngirim lagi suara kayak ketawa apa itu. Ini bukan komedi bro. Masalahnya abang ngelawak. Agama ini, agama. Masalahnya kamu dari tadi ngelawak, udah nggak tahu agama, malah ngoceh terus. Harusnya bilang dari tadi. Saya ini sudah berhak saya fakir untuk ilmu. mengejar kamu bro. Karena Gimana? kamu sudah menghina Muhammad bro. Menghinanya di mana? Ayo, saya tantang. Saya tantang seluruh umat muslim untuk membuktikan di mana saya menghina Muhammad. Di mana? Coba tunjukkan saya pernah menghina Muhammad di mana? Muhammad kena sihir, betul. Apalagi? Muhammad menyuruh manusia Bilang kencing kami ontak, saya betul. Apalagi? Islam menuhankan Muhammad. Loh, Islam menuhankan Muhammad ini. Mau saya putarkan lagi? Mau saya putarkan lagi? Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kamu tuh Daman cari Al dulu. Mantiki. Rob itu pengertiannya apa dulu? Apa? Rob itu apa? Bukan Tuhan. Masalahnya dalam bahasa Rob berarti Rob bukan Arab Tuhan. banyak bro. Ah, berarti Rob Salah sekarang bukan sedikit Tuhan. lain arti. Oke, sekarang saya tanya, apa Rob itu? Udah Ketika jelas Anda lah. berkata, ya Rob, artinya apa? Pencet tombol lari. Sudahlah. Kamu Zed. terlalu ini lah Pencet tombol saya lari. nggak bisa Pencet ini. tombol lari. Kayak gini. Saya ini muslim bro. Kalau kamu kalau begitu berkenan, apa arti Rob? kamu DM Apa arti saya Rob? WA, kamu Sherlock. Nah Apa itu arti kamu Rob? bisa kamu pertanggungjawabkan, oke? Nekat yang nyata. Nah, Bang, bukan saya kayak ini, apa? saya ini orang Kristen, tidak diajarkan untuk menggunakan kekerasan seperti kalian orang Islam. Siapa yang menggunakan kekerasan? Kami Otak kamu diajari terlalu untuk keras. saling mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan seperti Nah, kalian. agama gitu. Kalau kalian, makanya kalian ganti Tuhan, jangan nuhanin Muhammad, Bang. Ini akibat Anda ngikutin Muhammad, nuhanin Muhammad, hawanya panas terus, emosi terus. Coba Bang, agama apa yang kalau teriak Tuhannya pengen bunuh orang, agama apa? Kalau udah teriak Tuhannya pengen bunuh orang itu agama apa? Udah hitam kau ini. Nggak apa-apa, Buka Bang. besar. Kalau abang bilang saya jelek nggak apa-apa. Kalau abang bilang Buka saya ganteng, kacamata saya dulu, rugi, Bang. Bang. Rugi. Buka kacamatamu, Bang. Kalau Anda bilang saya ganteng, Buka rugi kacamatamu saya. itu. Saya masih normal. Buka kacamata. Oke, Buka lah, kacamata, bro. Bang. Buka kacamata. Emosi. Nah, tidak berani Emosi. buka kacamata. Loh, karena Anda bukan siapa-siapa, Anda tidak punya pengaruh, tidak ada yang kenal, nggak perlu saya nurutin. Nah, coba Juma suruh di sini. Juma Nah, suruh ini di sini. punya, buka. Pegang omongan saya. Buka Nih. nih. Pegang omongan saya. Kalau Juma ke sini, saya lepas kacamata saya. Lepas masker dia, saya lepas kacamata saya. Pegang omongan saya. Apa? Mana berani dia? Apa? Loh, si Juma kalau diskusi dengan saya lepas kacamata, dia lepas masker. Nih, udah saya tantang dia nih, sampai gelagapan dia nih. Nih. Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadaran? Satu-satunya laki-laki yang cadaran adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu, benar begitu. Semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti dia buang mereka gitu. Dari mana? Semua pastor, semua pendeta pakai masker. Dia udah kena halusinasi itu. Oh, bilang sama Juma. Oh, lari dia.
cuma kalau mau diskusi dengan saya 1 lawan 1, pakai waktu yang baik, santun, saya lepas kacamata, dia lepas masker. Mana berani dia. Oke. Sudah jam 11 malam teman-teman ya, sudah jam 11 malam. Oke, kita kasih naik, ada siapa lagi nih? Usman. Oke, Usman. Aduh, kok ada yang saya kasih naik Usman, kok yang naik Jo? Sebentar ya, sebentar. Kita kasih naik ada Uwais Sidiki. Oke, Uwais Sidiki. Uwais Diki. Ya, selamat malam Uwais Diki. Halo? Halo. Uwais Diki? Siap. Muslim bang. Muslim. Yuk, silakan bang. Ayo diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Uwais Diki, bagaimana bang? Apa yang ingin Anda tanggapi atau bagaimana? Sudah nyimak dari tadi atau baru datang? Baru datang kayaknya. Baru datang. Ya, gimana? Apa tanggapan Anda tadi? Gimana? Karena labnya kayaknya udah lama ini. Udah lama bang. Dan temanya juga udah muter-muter, udah ganti-ganti. Apa yang Anda ngikutin saya sudah berapa lama? Sudah lumayan kali, tapi jarang buka TikTok juga. Jarang buka TikTok. Apa yang menurut Anda sangat menarik dari kajian-kajian saya? Silahkan dibuka aja temanya. Ya ini, jangan menuhankan Muhammad bang, berhenti menuhankan Muhammad. Stop bang, dari menuhankan Muhammad. Jangan menuhankan Muhammad. Stop, berhenti menuhankan Muhammad. Muhammad yang mana yang dimaksud ini? Muhammad yang Anda percayai sebagai nabi yang menyuruh orang minum kencing hewan, kencing onta. Jadi kami itu memang tidak menuhankan Muhammad, bang. Oke, abang ada Al-Quran di situ? Oke, saya sebut gini, banyak orang buru-buru berkata tidak menuhankan. Saya tanya dulu, menuhankan itu apa bang? Menuhankan itu macam orang Kristen kali, bang. Bang, definisi menuhankan apa itu? Menuhankan itu semacam menyembah. Menyembah, gini-gini. Bukan gitu, menyembah itu bukan berarti kita kayak gini. Terus gimana? Itu urusan hati, keyakinan, kepercayaan. Gimana? Anda mendefinisikan menuhankan aja nggak tahu. Pantesan Anda bilang nggak menuhankan Muhammad, gimana? Coba bisa tenang dulu nggak bang? Sebentar. Bisa tenang dulu nggak? HP-nya jangan begini-begini. Coba bisa nggak tenang dulu? Jangan begini-begini HP-nya. Coba. Bisa tenang dulu. Saya dari tempat yang aman. Aduh, jangan grogi. Saya tahu ya, ini sangat menggetarkan. Saya tahu. Tapi jangan grogi ya. Siap. Baik. Lanjut. Baik. Coba berikan kepada saya sebuah definisi menuhankan atau mempertuhan menurut Al-Quran. Jadi kalau kami menuhankan itu sesuatu yang kami percayai. Kami menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang kami percayai. Udah di bawah. Botol setengah mati ditanya menuhankan. Ditanya definisi menuhankan, kami menuhankan orang gimana? Ayo silakan yuk ya. Kita kasih naik ada saya berharap ya ketemu dengan muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Kecarang Roso sejati. Oke. Ini ajaran Roso ini. Roso sejati Joyoningrat ini ya, silakan. Ya, Kecarang Roso sejati, silakan. Bentar dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Monggo. Ini saya masih. Abang muslim, Bang? Saya berjualan saya. Jualan. Abang muslim? Ya, muslim. Kalau muslim, baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, malam itu diciptakan untuk beristirahat. Anda malah jualan. Menurut Al-Quran, diciptakan siang untuk mencari nafkah. Dan malam untuk beristirahat. Nih, Anda malam malah mencari nafkah. Halo? Halo, Luris. Kok bukannya dari tadi mempersiapkan diri? Halo? Ada 1000. Oke, baiklah ya. Kita kasih turun ya. Oke, kita kasih naik ada Revan Austin Albantani. Ya, selamat malam Revan Austin Albantani. Halo? Bang Revan? Abang Muhammad Edis. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera.
Muslim Bang? Halo. Iya. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Bisa nyalakan kamera nggak? Kalau nggak bisa, emang nggak usah ini. Sudah saya kirimkan itu Bang, permintaan undangan untuk menyalakan kamera. Yuk, silakan diterima. Karena Anda berkali-kali ingin mengajukan permintaan naik ini, makanya saya terima ini. Silakan. Sorry sinyalnya bang. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Oke. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar debat satu lawan satu ini teman, antara apologetik Kristen dengan Ustadz Suma? Ya lumayan keras dan panas ya, karena berkaitan dengan tema yang sangat agak lumayan kontroversi menurut saya, karena berbicara siapa yang mencuri ya. Kalau soal bicara mencuri ini negatif sekali begitu ya. Siapa yang mencuri? Kalau sudah dibilang mencuri, semua orang pasti memiliki pandangan yang sangat negatif karena disematkan kata mencuri. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman, harus diperdebatkan. Tapi kalau diperdebatkan, dewasalah di dalam memberikan pandangan tanpa baperan, tanpa mudah kepanasan lalu lapor sana sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat dari judulnya atau dari tema yang diangkat, siapa yang mencuri kitab Yahudi, tentu kalimat ini kurang tepat sekali, baik untuk Kristen dan juga untuk Islam begitu ya. Karena apa? Karena ini suku yang berbeda gitu ya. Suku yang berbeda maksudnya apa? Islam lahir kapan? Agama Islam lahir kapan dan dibawa siapa, dan Kristen seperti apa ceritanya, kan beda-beda semua. Tapi kalau karena memang cerita-cerita di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur dan lain sebagainya, itu ada tertulis di dua agama ini, ada kisah-kisahnya hampir mirip-mirip, tapi juga ada yang menyimpang mungkin begitu. Akhirnya mungkin disitulah letak kenapa diangkat siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Teman-teman terkasih, maka yang pertama yang mau saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah final. Saya bukan maksud mendukung dia, tapi memang final bahwa tidak ada yang mencuri dan Kristen tidak mungkin mencuri gitu ya. Kenapa saya katakan tidak mencuri? Dua kitab itu, Yahudi dan Perjanjian Baru itu, dua-duanya diimani orang Kristen. Jadi dari mananya mencurinya kan? Ya toh? Tidak mungkin bisa mencuri. Jadi kalau mencuri misalnya caplok gitu ya, caplok lalu ubah ceritanya, ya itu baru mencuri, gitu. Jadi kita caplok, kita ambil lalu kita ubah-ubah, itu baru mencuri. Paham tuh maksudnya? Gitu. Jadi kalau mencuri langsungnya, kalau kitab Yahudi lengkap dari Kejadian sampai Wahyu misalnya atau Taurat itu, tapi lengkap semua dibuat di dalam satu kitab, disusun, itu bukan kayak mencuri, ya, itu bukan mencuri. Nah teman-teman harus paham tentang itu. Lalu kenapa dipakai orang Kristen? Nah ini yang harus dijelaskan dengan baik. Kenapa dipakai orang Kristen? Anda harus paham, orang Kristen itu berakar dari Yahudi oleh Kristus. Kristianos, pengikut Kristus. Kristus itu dari keturunan Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Itu jelas. Kalau sudah bicara suku, Benyamin dan Yehuda itu Israel. Dan kalau kamu mau tahu, kenapa? Karena itu dibicarakan di kitab Taurat. Penubuatan Yesus yang mati di salib, itu penubuatannya ada di kitab Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus bukan asal turun dan mati di kayu salib seperti itu. Bukan asal-asal. Keputusan itu bukan asal-asal dibuat-buat. Bukan. Supaya cocok-mencocok. Bukan. Keputusan itu sudah dinyatakan dalam kitab Taurat. Dia domba sembelihan. Dia domba yang akan mati bagi dosa umat manusia. Pengganti kurban-kurban binatang yang diberikan pada zaman Perjanjian Lama. Dan kurban yang sejati bukan binatang. Karena yang mati karena dosa itu manusia, maka binatang yang tidak sempurna itu tidak mungkin dapat mengampuni dosa manusia. Sampai di sini mesti paham. Jadi ketika orang Israel membaca kitab sucinya, mereka pasti menantikan seorang Mesias. Seorang Mesias atau seorang Kristus yang diurapi. Tetapi yang diiming-imingi mereka, yang didamba-dambakan oleh mereka itu adalah keturunan dari Daud yang seperti Daud. Maksudnya Daud apa? Dia pemimpin yang perang dan segala macamnya. Tapi datang Yesus dari keturunan, memang disebut keturunan Daud sebagai raja, tapi dia lahir dari Bunda Maria, gitu ya. Nah, dan kehidupan latar belakangnya seperti itu. Makanya dia raja, memang keturunan Daud. Dia raja untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, bukan lagi untuk berperang seperti yang dilaksanakan oleh Daud. Nah, benang merah ini mulai dari kitab Taurat, para nabi, Zabur, dan nabi-nabi kecil dan lain sebagainya itu semua tergenapi di dalam diri Kristus.
Nah, dalam diri Kristus itulah firman menjadi manusia, datang kepada bangsa Israel, tapi Israel menolak. Israel menolak Kristus Yesus tadi. Kenapa ditolak? Karena gini, mereka mendambakan seperti ini, tapi yang mereka lihat fakta seperti yang berbeda gitu loh. Makanya mereka gak terima. Mereka mendambakan sesuatu yang kayak mana begitu, tapi yang datang justru penyataan Allah itu justru berbeda gitu loh. Nah, ini yang mereka tidak terima karena misi yang diemban oleh orang Israel dan misi Kristus sudah berbeda. Misi orang Israel ketika mendambakan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada zaman itu. Sedangkan misi Yesus adalah membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Itu harus clear. Nah, lalu kenapa kita pakai dua-duanya? Udah jelas, gampang sekali. Benang merah yang termaktub atau tergenapi di dalam diri Kristus itu, itulah disebut perjanjian baru. Nah, jadi perjanjian baru ini dituliskan berdasarkan fakta kehidupan Kristus, para saksi mata. Itu harus bedakan gitu. Jadi siapa yang mencuri? Saya tidak ingin ngomong tentang Islam, ya, karena Islam baru lahir di abad ke-7. Nanti kalau saya ngomong kan anak-anak dipelintir lagi, gak enak kan gitu. Saya nggak mau ngomong tentang itu. Tapi cobalah berpikir secara kritis. Kalau ada kisah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, lalu ubah-ubah, apa itu namanya? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Dan yakinilah, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, baik perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari Matius sampai Wahyu, khususnya perjanjian lama, itu sama, tidak ada yang berubah. Cuma mungkin letaknya aja yang berbeda. Maksudnya letaknya apa? Kejadian, Keluaran, 5 bilangan, mungkin Maleaki di sini yang terakhir, tapi di kitab yang lain itu bukan Maleaki yang terakhir. Itu tidak mengurangi makna. Isinya tetap sama. Kita tidak berbicara tentang nama kitab, ya. Itu harus kalian tahu. Jadi itu selengkap sama. Lalu perjanjian baru adalah tulisan fakta sejarah bagaimana kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para murid. Nah, sampai di sini udah kita tahu lah ya. Udah kita tahu lah kalau dari diskusi tadi itu yang menang siapa ya. Dan kalau disematkan tentang mencuri dan mencuri itu ya sudah tahu lah kita kayak mana cara berpikirnya, seperti apa kita menanggapinya. Oke teman-teman, saya berharap video ini boleh membuat kita semakin mendalami Alkitab kita masing-masing, ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan lo ya. Yang pasti kiranya Ustaz Zuma bisa bertobat dan kiranya dia boleh mengerti bahwa lebih baiklah dia bebas membahas Qur'annya daripada mau caplok-caplok dari Alkitab. Apalagi yang berkaitan dengan Alkitab, lalu caplok itu untuk menguatkan argumentasinya tentang keislaman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Bye-bye.